Jadi kalau ditarik penjelasan Bung Teddy tadi, pertama memang saya juga agak sepakat itu Bung, bahwa ini mungkin akibat Pak Jokowi selama 10 tahun ya. Mungkin dari gubernur malah, bukan 10 tahun. Ya ketika misalnya Pak Jokowi masuk gorong-gorong waktu itu, itu kan juga dibully itu kan. Nah sampai kemudian maki-maki. Karena membiarkan dengan alasan ya itu kan hak masyarakat, kebebasan berpendapat. Tapi ketika itu sudah menyinggung harkat pun Pak Jokowi waktu masih menjadi presiden juga tidak bereaksi, ya kan gitu. Padahal undang-undang soalnya mengatakan bahwa delik aduan seperti pencemaran nama baik harus orangnya yang bersangkutan melaporkan. Nah Pak Jokowi nggak mau mengambil porsi itu, akibatnya seperti sekarang. Sepakat sih, memang analisanya seperti itu. Akhirnya orang menjadi terbiasa untuk menggunakan kata-kata yang tidak etis ya kepada mantan presiden, apalagi pada saat Pak Jokowi jadi presiden aja, misalnya kita tahulah siapa yang terbiasa mengatakan presiden dungu lah dan seterusnya kan gitu, ya otaknya kosong dan seterusnya. Tak coba zaman SBY seperti itu, wah pasti beda, ya kan gitu. Betul, itu yang saya bilang. Atau misalnya sekarang nih Pak Prabowo ya kan, berani nggak orang-orang itu bilang, aduh ini sudah hampir 8 bulan gebrakan presiden nggak ada. Berani nggak mereka mengatakan presiden dungu? Nggak berani. Gitu. Saya sering bilang begitu karena ya ini kritikan saya ke Pak Jokowi bahwa beliau itu salah satu kesalahan beliau adalah membiarkan hal itu. Saya bilang begini Bang, ini orang-orang yang lagi nyerang Pak Jokowi itu kan ya secara umur udah di atas 40-an lah ya. Artinya mereka tahun 98 itu mereka udah dewasa. Kemana mereka? Nggak ada Bang, pegang burung semua mereka Bang. Mereka saat ketika menghadapi pemerintah yang otoriter, mereka nggak punya keberanian. Masih mendingan kita Bang, kita masih punya nyali ya. Tapi ketika setelah zaman reformasi pun di zaman Megawati, berani nggak mereka sekeras ini? Nggak berani, karena mereka tahu resikonya. Zaman Pak SBY, berani nggak? Setelah mereka melihat Pak SBY melaporkan orang gitu kan. Dan langsung masuk penjara kan? Dan mereka itu kan adalah orang-orang dewasa saat itu kan. Berani nggak? Nggak ada berani. Nggak berani. Mereka itu muncul karena ada pembiaran dari Pak Jokowi. Ya. Nah sekarang ini, akhirnya mereka kalut kan, ketakutan, pusing, bingung gitu kan. Waduh, ternyata Pak Jokowi menggunakan haknya gitu kan. Nah, setelah dia menggunakan haknya, udah kocar kacir. Ada nggak tokoh baru atau bukan tokoh, pion baru yang muncul? Nggak ada lagi. Dan nggak akan berani juga. Akan berani. Karena mereka sudah mencium bau penjara ini. Iya. Nah itu, jadi kita coba saksikan ya bagaimana ke depan pion-pion ini menikmati hotel Prodeo kan. Jadi nggak apa-apa. Paling nggak ketika mereka bebas nanti, mereka bisa menyombongkan diri lah, pernah ada di Hotel Prodeo kan. Dan konyolnya mereka sebagian ada juga yang sudah merasa siap ya kan untuk masuk Prodeo, tapi mereka ingin mengatakan bahwa mereka ini tahanan politik, wah sebagai di penjara karena urusan politik, jadi kesannya heroik gitu. Biarin aja. Tinggal gini kan, itu kan ya kalau kayak kanan di YouTube nggak apa-apa, itu kan masturbasi Bang. Ya. Yang penting merasa heroik aja kan, ya biarin aja. Masa kita ngelarang orang masturbasi Bang? Iya. Memuaskan diri sendiri. Memuaskan diri sendiri nggak apa-apa. Jadi ketika mereka bilang mereka tahanan politik, yain aja. Yang penting kan kalau kita cuma ngeliat angka berapa tahun aja. Jadi ketika nanti itu yang saya bilang, ketika nanti mereka keluar terus mereka bisa menggunakan label tahanan politik, yang apa-apa. Lumayan lama, Bung Teddy. Kalau melihat ancaman hukumannya Undang-Undang ITE, itu ancamannya 12 tahun. Anggaplah kalau hukuman maksimal itu yang dikenakan dan divonis seperti itu. Kalau sekarang misalnya ini 2025, 2 kali pemilu dia nggak ikut. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan bangga tahanan politik. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Nah. Sekarang begini, Bung, ada tuduhan, atau mungkin ini sebagian juga menyebutnya analisa. Saat ini Pak Jokowi karena framing yang dibangun oleh teman-teman itu
Pak Jokowi benar-benar terpojok, tersudut, sampai kemudian sakitnya Pak Jokowi itu dianggap juga sebagai bentuk depresi yang dalam akibat tekanan yang diberikan oleh orang-orang ini. Kalau menurut Bung Deddy, benar nggak sih Pak Jokowi terpojok oleh ulah mereka? Masa Pak Jokowi terpojok sama pion? Kok sama pihak asing aja dia nggak takut gitu kan? Ya kita gini Bang, kadang-kadang pion-pion itu merasa jadi raja kan? Merasa jadi raja seolah-olah karena mereka lah Pak Jokowi sakit. Sakit, yang namanya sakit setiap manusia masa nggak pernah ngerasain sakit? Udahlah, maksudnya saya gini, kita sudah mengenal Pak Jokowi selama 10 tahun. Beliau adalah orang yang ya suka nggak suka ya, suka nggak suka ini suka nggak suka, adalah orang yang berani mengatakan tidak pada pihak asing. Ya. Itu suka tidak suka, dan beliau berani melawan ini pihak asing ini bukan negara kecil, negara-negara besar, dan beliau tidak mundur untuk mengatakan tidak, bangsa ini harus mengelola sendiri kekayaannya. Jadi sesimpel itulah kita melihat ya, ketika si pion merasa dia hebat, itu nggak ada apa-apanya. Bagaimana bisa gitu kan orang merasa hebat, sedangkan yang mereka lawan adalah orang yang melawan raksasa. Ya. Jadi balik lagi Bang, biarin aja sebenarnya. Kalau saya tuh suka ketawa kalau mereka merasa besar, karena ya apa ya? Saya kalau mau ngomong ini kayak kasar, cuma ya kalau di tongkrongan saya suka bilang gitu kan. Mereka aja ya. Ini orang-orang yang banyak ini ya, bukan yang kita omongin ya, banyak ini. Untuk hidup mereka aja, ya. Untuk rokok aja mereka masih ngeteng di warung, ngutang lagi. Terus merasa dia itu bisa melawan Pak Jokowi, yang lawannya Pak Jokowi itu negara-negara besar. Jadi udahlah, kalau soal sakit ya udah, namanya manusia ya, kita hanya mendoakan agar supaya Pak Jokowi cepat sembuh. Saya aja, Abang dan beberapa politisi lain ya, itu tentu banyak berseberangan dengan para politisi-politisi yang berbeda dengan kita kan. Ketika mereka sakit, nggak ada tuh kita menghujat gitu kan. Bahkan saya nggak mau sebut nama, ada yang sudah meninggal kan, yang begitu keras ya sama saya melawan gitu kan. Ketika beliau meninggal, saya mengatakan bahwa secara politik dia berbeda, ya. Tapi secara pertemanan dia orang baik, saya bilang. Jadi saya bersaksi dia orang baik untuk pertemanan kan. Itu kan manusia ya begitu gitu kan. Ya, ketika sampai ada seorang manusia berpikiran seliar itu, saya mempertanyakan kemanusiaannya gitu Bang. Mempertanyakan kemanusiaan. Iya, artinya apa ya? Sudah di luar nalar sebagai seorang manusia sih Bang. Kita bolehlah berbeda. Tapi kalau soal musibah, soal orang sakit, nggak bisa kita mempergunakan itu untuk untuk malah menjatuhkan orang itu. Itu sudah di luar sih, saya bilang. Ya, begitulah sobat-sobat. Tadi ya pandangan Pak Teddy ya, luar biasa. Sudah itu cuma pion. Bagaimana mau ngelawan raksasa? Biarin aja dia bangga jadi tahanan nanti. Aduh, luar biasa. Tapi itulah ya poin penting tadi ya dari Pak Teddy itu, bahwasannya kita boleh berbeda pandangan politik, tapi untuk urusan kemanusiaan kita harus respect semua. Kita punya sisi kemanusiaan karena kita manusia, bukan binatang. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.